Selamat datang di Munir TV. Subscribe, like, share, serta komentar untuk kita semua. Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa device penting, baik yang direkomendasikan saat ini maupun yang sudah tidak rekom lagi dalam penggunaan di pelanggan Munir TV selama ini. Bertahun-tahun dalam mengelola device Wi-Fi, baik router, access point, mikrotik, maupun antena 4G. Yang pertama ada dua device ini, dari D-Link DWL920 dan ProLink DL7303. Kedua device ini untuk di area kota masih cukup lumayan untuk area kota dengan sinyal 4G yang performanya bagus. Akan tetapi tidak rekomendasi lagi untuk area di desa dengan performa sinyal 4G yang mulai timbul tenggelam ataupun performanya kurang bagus. Kelemahan yang pertama setelah penggunaan baik di D-Link DWL920 maupun di ProLink, keduanya ini di atas 2 tahun sudah mengalami gangguan, ada yang hilang sinyal atau no internet, ataupun kartunya tidak terdeteksi. Antara D-Link DWL920 dan ProLink sama kasusnya. Kasus yang pertama di kartunya yang tidak terdeteksi karena chip mengalami kerusakan. Yang kedua, antena untuk penggunaan antena outdoor. Pada saat kita gunakan antena outdoor baik di D-Link maupun ProLink ini, pemasangan konektor atau pigtailnya terlalu dalam sehingga kita harus membutuhkan tang atau alat untuk memutar konektornya, yang jika kita sering lepas pasang maka kedua device ini tidak rekomendasi karena akan cepat rusak konektor untuk eksternalnya. Oke, yang berikut kita tidak bisa melakukan settingan antena secara lokal maupun eksternal secara otomatis, dan performa dalam menerima sinyal 4G KPK-nya pun berbeda dengan beberapa device yang lain seperti Huawei dan TP-Link. Oke, ini menjadi perhatian buat sahabat semua. Tidak bisa dilakukan log band walaupun di ProLink ini support 2CA, akan tetapi kadang-kadang bermasalah ketika kita menembak sinyal 4G di jarak yang jauh. Yang berikut adalah sebuah repeater extender yang sangat rekomendasi. Harganya murah, meripitnya bisa tembus 2 dinding tembok, bahkan membuang wifi-nya bisa di jarak 25 meter sampai 35 meter masih normal. Setupnya pun sangat mudah dibandingkan dengan repeater extender yang lain. Ini adalah repeater extender dari Mercusis. Yang berikut ini adalah router 4G yang brand Orbit yang sangat populer sampai saat ini. Ini adalah router 4G yang biasa digunakan di desa, Orbit Pro H1 dan juga Orbit Pro H2, Orbit Max H2. Rata-rata pengguna menggunakan 3 device ini. Support antena outdoor, dan antena yang kebetulan di order ini adalah antena catering. Namun kebanyakan kita gunakan yang paten atau yang tidak pindah-pindah itu di antena Yagi Grid dan juga log periodik. Kemudian di sini ada USB adaptor untuk mengkonversi dari power atau dari daya 5 volt ke 9 sampai 12 volt. Namun saat ini sudah banyak yang menggunakan UPS mini DC. Perbedaannya sudah tidak ada yang delay. Namun menggunakan power bank ini kemungkinan digunakan untuk portable atau jalan ke lapangan dari desa ke desa. Oke, itulah paket yang beberapa saat yang lalu kita bagikan ke teman-teman di lapangan di desa. Ini adalah Orbit Pro H1 dan Pro H2, Soyalink B535 dan Huawei B530 yang sama-sama menggunakan software dari Huawei, dan kita bisa log band frekuensi. Ini dilakukan load balance dengan menggunakan mikrotik andalan kita. Di sini mikrotik RB750GR3. Kita bisa load balance keduanya untuk mendapatkan traffic yang maksimal dan meningkatkan performa bandwidth-nya. Yang berikut ini yang tidak lagi rekomendasi di area desa atau area sinyal yang kurang. Walaupun ini menggunakan antena Omni dari Huawei AF78, tenda ini sudah tidak rekomendasi. Bagi sahabat yang berada di sinyal 4G yang bagus ini masih rekomendasi.
namun tidak untuk area di desa yang membutuhkan kepekaan dalam menerima sinyal 4G. Oke, ini adalah router dan access point yang banyak juga digunakan di pelanggan dari HS Airpo dan dari Totolink. Namun lebih terbanyak itu ada pada Totolink yang putih, yang N300 RH, sementara ini yang hitam. Oke, yang berikut ini adalah mikrotik yang terbanyak digunakan dalam usaha hotspot WiFi di desa, skala kecil sampai skala menengah. Yang di atas yang hitam kecil ini mikrotik RB9312ND yang support juga antara 10 sampai 15 user, normalnya di 10 user simultan maksimal. Dan ini juga bisa memancarkan WiFi. Jadi untuk sahabat yang mempunyai usaha kecil di warung, di kios kecil, bisa menggunakan ini dengan sumber internet langsung memancarkan WiFi dari mikrotik. Kita juga langsung setting voucheran. Selain RB9312ND yang murah dan performanya langsung ada WiFi-nya, RB941 yang di bawah yang putih ini juga bisa memancarkan WiFi langsung tanpa kita harus membutuhkan akses point tambahan. Kemudian yang putih yang dari bawah ini adalah RB750R2 yang kapasitasnya bisa 20 sampai 30 user simultan. Kemudian yang hitam yang atas, yang putih yang di atas, ini adalah RB750GR3 yang bisa menampung user simultan, normalnya 50-60, bahkan bisa 100, namun itu adalah ukuran maksimalnya. Kemudian yang hitam RB450GX4, ini digunakan kebanyakan pada RT/RW net skala sedang, karena bisa menampung sampai 200 user simultan, tergantung juga dari sumber internetnya. 5 mikrotik yang paling banyak digunakan oleh pelanggan Multi TV. Oke sahabat semua, yang sahabat lihat ini adalah mikrotik LHG LTE. Jadi mikrotik yang support 4G yang langsung bisa digunakan di kartu SIM 4G, yang bisa all operator juga karena tidak di lock, dan kita juga bisa lock band frekuensi. Sudah pernah direview lengkapnya di video Munir TV. Ini cukup rekomendasi dalam menerima sinyal 4G, akan tetapi harganya masih cukup mahal untuk dijangkau bagi pengguna di desa. Oke, ini yang termurah dan sangat rekomendasi. Virtusis MB110, support antena eksternal atau outdoor. Kemudian kita bisa kendalikan lewat aplikasi Virtusis, dan juga bisa dilakukan lock band frekuensi. Harga murah, performa bagus, kepekaan menerima sinyal 4G lumayan bagus, kemudian bisa lock band frekuensi, bisa support antena outdoor. Virtusis MB110 dengan harga di bawah 500 sampai 600 ribu rupiah. Ini adalah modem jadul yang kebanyakan masih dijual untuk second atau bekasnya bagi sahabat yang sering mobile dan langsung digunakan, namun wajib menggunakan adaptor atau router USB dengan menghidupkan Huawei E3372 ini. Ada Huawei mobile WiFi yang lain yang tanpa menggunakan router USB. Oke, ini adalah TP-Link MR6400 versi 5 yang sekarang sudah ada MR400 yang sudah lebih recommended, yang kita uji dengan portable menggunakan power bank dan USB step up 5 volt ke 9 volt sampai 12 volt. Oke, ini sementara jalan pagi dengan menggunakan step up dan TP-Link. Coba bisa lihat performanya lumayan bagus dengan jarak BTS yang kita uji itu di atas 2-3 km masih normal dengan menggunakan TP-Link MR6400 versi 5. Dan terbaru saat ini TP-Link MR400 cukup rekomendasi. Kepekaan dalam menerima sinyal 4G juga cukup baik sama dengan Huawei. Kemudian kita juga bisa lakukan low band frekuensi dan terasa ada boosternya. Walaupun Cat 4 terasa Cat 6 bahkan lebih dari Cat 6. Sahabat yang membutuhkan MiFi, mobile WiFi, MiFi Huawei E5576 ini cukup
populer dan terlaris. Rekomendasi, sahabat bisa cek di marketplace, pembeliannya sudah pasti ribuan bahkan puluhan ribu dengan menggunakan MIFI Huawei E5576 ini. Sekarang juga di brand oleh Orbit sebagai Orbit MIFI H1. Jika sahabat yang ingin menggunakan all operator, gunakan yang non Orbit, yaitu Huawei E5576. Oke, ini adalah penggunaan pada saat kita di jalan. Oke sahabat, untuk RT RW net skala sedang dengan menggunakan sinyal 4G, kita load balance menggunakan Orbit Max H1 dan Max H2. Jadi di MikroTik RB750GR3 dan access point Unify SMS Pro. Access point-nya ini bisa support ratusan user, namun tergantung pengaturan di router 4G-nya support ratusan user atau tidak. Oke, ini adalah paket RT RW net skala kecil dan menengah. Di Orbit Pro HKM281, walaupun ini sudah tidak rekomendasi lagi di Orbit Pro ini. Produk HKM rata-rata bermasalah di area yang sulit sinyal, bahkan di desa. Mungkin di kota sahabat bisa cocok. Oke, ini adalah Orbit Star H2 yang terbaru, Huawei B320. Perbedaannya di Orbit Star 2 dan Orbit Star H2. Orbit Star H2 ini ada support semacam booster yang bisa meningkatkan performa Wi-Fi, kan bisa bersaing dengan router 4G yang Cat 6 walaupun ini Cat 4. Kemudian di Orbit Star H2 ada menu SMS-nya, sementara di Orbit Star 2 itu tidak ada menu SMS-nya, sehingga sulit pada saat kita melakukan konfirmasi untuk SMS konfirmasi. Orbit Pro ini adalah Orbit Pro H2 Huawei B530. Berbeda dengan Orbit Max H2 sedikit lebih besar, walaupun sangat sedikit perbedaannya, dan ada pembatas di tengah di sini. Ada semacam garis yang bisa membedakan antara Orbit Pro H2 Huawei B530 dan Orbit Max H2 Huawei B636. Walaupun berbeda kategori, kategori 67 di Orbit Pro H2 dan kategori 13 di Orbit Max H2. Oke sahabat, ini Orbit Star 2 yang lama, yang kita juga bisa melakukan check up di desa dengan menggunakan antena Yagi Grid single Catrain. Di Orbit Star 2 ini masih lumayan bagus, banyak second yang terjual saat ini. Sahabat, ini adalah antena Yagi Grid single Catrain. Direktorinya ada seperti ini ujungnya, dan ini kita uji sampai 9 km di desa dengan menggunakan beberapa device TP-Link maupun Orbit, terutama Huawei. Oke, ini adalah modem Wi-Fi yang tinggal colok langsung digunakan, Huawei E8372. Jadi modem ini langsung memancarkan Wi-Fi, jadi langsung colok ke adaptor ataupun ke power bank ataupun ke charger mobil dan langsung bisa digunakan. Oke, ini adalah antena Yagi Grid yang vertikal. Ini menembak BTS sampai 15 km tanpa hambatan, ini masih cukup aman. Yagi Grid versi vertikal yang punya Bang Tommy ini. Tinggi antena saat ini yang Anda lihat kurang lebih 11 meter dengan menggunakan kabel RG6 kurang lebih 20 meter. Masih cukup rekomendasi untuk menggunakan device seperti Huawei dan TP-Link. Oke, ini adalah antena Yagi Grid single Catrain yang biasa kita gunakan pada BTS 7 km, 9 km, bahkan 12 km. Jadi tinggi hanya diuji coba ini 6 meter. Oke sahabat semua, itulah device mulai dari router 4G, kemudian access point, MikroTik, dan juga antena N4G yang rekomendasi maupun yang sudah tidak direkomendasikan lagi. Semoga bermanfaat.